Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Summa qala al-muallif rahimahullah ta'ala: walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh bin Jabal ila Yaman, ke negeri Yaman. Dan Mu'adh ini seorang sahabat, para jemaah sekalian, yang memiliki kekhususan, yaitu beliau dikenal ulamanya para sahabat. Rasul SAW mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adh bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal haram adalah Mu'adh bin Jabal. Ini Rasul yang merekomendasi, Rasul yang mentazkiyah, yang paling tahu halal dan haram. Karena itu dalam sebuah athar disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak ulama dari umat Nabi Muhammad akan baris di belakang sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sebuah kemuliaan bagi beliau. Dan ada sebuah doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adh. Kata Nabi kepada Mu'adh, ya Mu'adh, usika ya Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin, dalam riwayat maktubatin, an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi sebutkan dalam hadis itu, uhibbuka ya Mu'adh, uhibbuka ya Mu'adh. Ini menunjukkan Mu'adh bin Jabal dicintai oleh Nabi. Dan ini yang penting. Bagaimana Nabi cinta kepada kita, bagaimana Allah cinta kepada kita. Salah satunya adalah sahabat Mu'adh bin Jabal ini. Nah, kemudian kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. Kita sampai sini tadi ya. Kata Nabi, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, ini zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, fa turaddu ila fuqaraihim. Nah, ini dalil menunjukkan dan dibagikan kepada fakir di antara mereka, menunjukkan bahwa fakir di sini harus orang Islam. Maka walau dia fakir tapi bukan orang Islam, gak boleh diberi zakat, kecuali termasuk yang dilunakkan hatinya. Tapi kalau sekedar miskin dan tidak dalam melunakkan hati, dia orang kafir, gak boleh. Harus orang-orang Islam, karena disebutkan fa turaddu ila fuqaraihim. Ya. Nah, fabada'a sallallahu alaihi wasallam bitauhid qabla an ya'mura bis salati waz zakati. Maka beliau memulai dengan tauhid sebelum beliau memerintahkan salat dan zakat. Hadza manhajus salaf wa huwa alladhi alaihi jami'ul anbiya'i. Inilah manhaj salaf, dan dia pula yang seluruh para nabi berada di atas manhaj ini, yakni dalam berdakwah maksudnya. Bagaimana mereka memperhatikan tauhid. Ya, seluruh para nabi, para rasul. Wa khatamuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya dari para nabi, para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-bada'atu bi islahil aqidah, yang mereka mengawali, beliau Rasulullah mengawali dengan perbaikan akidah, wa da'wati ilaiha, dan berdakwah kepada akidah, was-sabati 'alaiha, dan teguh di atas akidah, wa ma'rifati ma yudaddu wa ma yudadduha, dan juga mengetahui lawan daripada akidah. Yani begitulah dakwah, menjelaskan lawan daripada akidah, yaitu kesyirikan, kekufuran, wa yufsiduha, dan yang merusak akidah, min anwa'i syirki billahi azza wajal, berupa macam-macam jenis-jenis kesyirikan kepada Allah azza wajal,
wa ma'rifati ma yunkisuha. Demikian pula mengetahui apa yang mengurangi dari akidah tapi tidak membatalkan, hanya mengurangi, berupa minal ma'asi wal bid'ah wal muhdatsati, berupa maksiat, kebid'ahan dan hal yang diada-adakan dalam agama. Jadi akidah itu ada yang menafikan, merusak, membatalkan akidah, itu syirik. Ada yang mengurangi kesempurnaan akidah, itu berupa dosa dan maksiat serta termasuk di dalamnya kebid'ahan. Taib, wa tauhidu kama huwa ma'lumun huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Maka di sini Syekh mulai membahas tentang tauhid, hakikat tauhid dan pembagian tauhid. Ya. Jadi kita dalam berdakwah menyeru kadang-kadang hanya global, menyeru kepada tauhid. Nah, ini kadang-kadang tidak berisiko kalau hanya sekedar mari kita bertauhid, mari kita menyembah hanya kepada Allah, ini enggak berisiko. Tapi ketika menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, baru. Padahal para nabi demikian, tidak diutus oleh Allah untuk sekedar memberikan kabar gembira, tidak sekedar untuk menyeru, tapi juga melarang, mengancam, basyirun wa nadhir. Ya. Makanya dakwah ini ketika mengajak mungkin tidak terlalu berisiko, berbahaya, tapi saat melarang, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini haram, baru kabeh kok haram, semua haram, kabeh we haram guys, kabeh we syirik, kabeh bid'ah gitu akhirnya. Sebab yang ditanya rinciannya, merayakan ini bid'ah, lamun itu sarua bid'ah, iya ge bid'ah, itu kabeh bid'ah. Berarti ho kaidah dia apa? Nama kaidahnya. Maka antum menjelaskan kaidahnya, ya. Bagaimana hakikat bid'ah nanti akan dibahas di poin berikut insyaallah di halaman 20. Taib. Jadi hal yang membatalkan tauhid, ada hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid, itu dosa dan maksiat. Nah, lalu beliau mulai membahas tauhid, hakikatnya dan pembagiannya. Beliau mengatakan, wa tauhidu kama huwa ma'lumun huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah wa tarku ibadati ma siwah. Jadi tauhid itu sebagaimana diketahui dia adalah ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Definisi tauhid, kalau dimutlakan istilah tauhid ini artinya beda dengan diperinci. Kalau diperinci ya jenis yang 3. Tapi kalau dimutlakan apa itu hakikat tauhid, ya ini sih dia artinya ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Jadi bukan mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah misalnya atau nama dan sifat, tidak. Tapi hakikatnya tauhid adalah dalam masalah ibadah. Karena apa berjamaah? Karena pertentangan umat di saat itu dalam tauhid jenis ini. Ya. Abu Jahal, orang-orang musyrikin, mereka bertauhid rububiyah namun mereka tidak bertauhid ibadah atau bertauhid uluhiyah. Ifradullah jalla wa ala bil ibadah wa tarku, dan bukan sekedar beribadah kepada Allah tapi tarku ibadati ma siwahu, meninggalkan ibadah kepada selain Allah, wal bara'atu minha wa min ahliha, dan berlepas diri dari sesembahan-sembahan selain Allah dan juga dari orang-orangnya yang nyembah selain Allah, orang-orang kafir, orang musyrik. Maka itulah hakikat tauhid, ya, dan itulah hakikat agama Islam. Jadi al-Islamu al-istislam lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wa al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu apa? Hakikatnya Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dengan syariat, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orangnya, pelaku kesyirikan. Nah, termasuk yang kalau masuk gereja, ceramah di gereja itu tidak ada baroknya. Masalah masuk gereja ini sebenarnya diperinci, kan boleh masuk gereja apalagi untuk berdakwah, tapi berdakwah menyuruh kepada tauhid di gereja dan menjelaskan kebatilan agama Trinitas misalnya. Tapi kalau sekedar untuk menyatakan aku pegang tasbih, kamu pegang salib, dan sama saja yang diseru hanya satu, hanya dalam beda dalam nama tapi satu dalam hakikat, lah ini apa-apaan di gereja untuk membenarkan ya ajaran kekufuran.
Jadi masuk gereja diperinci, dan ulama membahas memang. Bahkan rata-rata pelarangan secara umum itu karena adanya gambar-gambar yang disembah di dalam gereja. Ya. Jadi ada ulama yang membolehkan asal di gereja tidak ada gambar katanya. Untuk apa? Dibahas tentang masalah sholat ya di situ. Namun yang jelas boleh itu kalau ada hajat. Kalau tidak maka tidak dibolehkan masuk ke dalam gereja dalam rangka tujuan untuk beribadah di dalam gereja tersebut. Kalau untuk ke gereja untuk urusan dunia boleh tidak? Misalnya nagih utang, ada orang Kristen utang di gereja lagi sholat, kita lagi masuk ke gereja, boleh tidak? Nagih utang loh cuma. Sebagian ulama melarang karena ada larangan ya dari asar dari Umar bin Al-Khattab untuk masuk ke tempat-tempat ibadah orang kafir karena takut dikhawatirkan turunnya azab. Namun sebagian ulama membolehkan kalau itu ada hajat seperti masalah-masalah duniawi. Ya. Hatta berdakwah pun boleh dengan alasan dengan syarat kalau aman dari fitnah. Ini kita benar-benar menyuruh kepada mereka berdakwah, menyampaikan agama yang hak, menyuruh kepada tauhid, melarang syirik, melarang kufur. Ya. Demikian. Namun kita harus memiliki wala dan bara, ya. Membenci kesyirikan, kekufuran, pelaku kesyirikan, kekufuran. Taib wa min ahliya kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dalil bahwa seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah tauhid. Pertama surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah, pada setiap umat itu seorang rasul yang dakwah mereka an i'budullah, agar beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Di sini ada faedah ya ikhwan. Kita tidak hanya sekedar diperintah ibadah, tapi oleh Allah diiringi dengan larangan berbuat syirik dalam beribadah. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah dengan melakukan kesyirikan. Nah, ini sebuah rahasia yang sangat besar dalam masalah ini, bahwa kita tidak diperintah hanya beribadah kepada Allah, tapi juga kita diperintah untuk tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Makanya kata para ulama dalam sebuah kaidahnya, hakikatut tauhid al-jam'u baina an-nafyi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Menetapkan saja Allah yang disembah bisa jadi jatuh kepada syirik. Menafikan saja berarti mengingkari sesembahan, berarti kufur. Maka tetapkan sesembahan yang hak hanya Allah, dan nafikan sesembahan yang batil selain Allah. Jadi al-jam'u bainan nafi wal isbat. Ini baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, termasuk dalam asma wa sifat. Dalam asma wa sifat juga kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita menafikan apa yang Allah nafikan dari sifat-sifat kekurangan, sifat tercela, sifat yang tidak pantas, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menafikan sifat kekurangan bagi Allah, wajib menetapkan lawannya. Tidak boleh kita hanya mengatakan Allah tidak zalim. Kalau sekedar itu, bisa jadi Allah tidak zalimnya karena Allah tidak mampu. Ya, ada orang tidak berbuat zalim itu kan karena tidak mampu, ya kawan. Sieuman teu waniun heuda sieun. Teu waniun melawan teh da sieun. Aya nu teu waniun melawan karena takut berbuat zalim. Makanya Allah tidak berbuat zalim bukan karena Allah takut tidak mampu, tapi Allah tidak berbuat zalim karena kesempurnaan sifat lawan dari zalim. Karena kesempurnaan sifat keadilan Allah. Termasuk la ta'khudhu sinatun wala naum. Ini wajib tetapkan lawannya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur karena kesempurnaan sifat qayyumiyah Allah. Tidak boleh hanya sekedar Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sudah sampai situ enggak boleh. Harus tetapkan lawannya. Ini kaidahnya cuma. Sehingga dalam tauhid mesti ada nafi, mesti ada isbat. Nafi toh tidak sah, isbat saja jatuh syirik. Bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Maka hakikat tauhid an-nafi bainal al-jam'u bainan nafi wal isbat. Lihat ayat-ayat ini. Mesti ada nafi, ada isbat. Dalam ayat ini laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha, ini isbat.
Wajtanibut taghut, ini nafinya. Wa'budullaha, ini isbat. Wala tusyriku bi syai'a, ini nafinya. Ya. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mana nafi dan isbatnya di sini, kawan? Wa'budullaha, mana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu, nafi apa isbat? Alla ta'budu, nafi. Illa iyyah, illa iyyah isbat. La ilaha, nafi. Ilallah, isbat. Ya. Ada yang enggak mau, makanya katanya ada yang enggak mau mentalkin karena takut saat mengucap la ilaha mati, katanya. La ilaha mati. Itu nanti matinya kufur karena sedang menafikan sesembahan. Ya, kita katakan jemaah, orang kalau sudah berbuat, sudah berucap, sudah melakukan lalu meninggal, maka Allah catat pahala sempurna. Jadi walaupun dia mengucapkan la ilaha mati, sudah dicatat sempurna oleh Allah ucapan ilallah. Orang yang sedang salat meninggal, maka dianggap sempurna salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang hijrah meninggal di tengah hijrahnya, dicatat pahala sempurna oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Sehingga ada lagi yang karena khawatir malah ditalkin bukan dengan la ilaha illallah, tapi dengan Allah Allah saja. Allah Allah. Ini malah jatuh kepada bid'ah karena zikir Allah Allah itu tidak pernah diajarkan Nabi. Nabi tidak katakan laqinu mautakum Allah 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 lah. Tapi laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan itu zikirnya orang-orang sufi. Allah 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 Allah. Nanti lebih makrifat lagi, tinggal hu-nya aja. Hu. Coba lihat di Facebook ada, di YouTube. Antum klik kalau ingin tahu zikir-zikir orang sufi, klik judulnya As-Sufiyah fil Mizan. Ada video YouTube, klik bahasa Arab As-Sufiyah fil Mizan. Itu sufi dari belahan dunia ada semua. Hatta Indonesia ada di situ masuk. Orang Indonesia lumayan besar. Baik. Wa qala al-Khalil li abihi wa qaumihi. Dan berkata al-Khalil, siapa al-Khalil? Nabiullah Ibrahim. Naam, alaihi assalam. Termasuk yang Khalil juga yang digelar al-Khalil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Nah, ini juga penafian, penetapan. Ilal ladzi fatarani. Mana penafiannya ikhwan di sini? Mana nafinya di sini dalam ayat ini? Hah? Mana? Hah? Nafinya mana? Innani bara, itu nafi. Innani bara, bara'un mimma ta'budun. Penetapannya, isbatnya, ilal ladzi fatarani. Jadi banyak ayat secara umum demikian. Ya, sungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian sembah kecuali zat Allah yang telah menciptakan aku. Nah, wa qala huwa walladzina ma'ahu. Dan berkata juga Nabiullah Ibrahim bersama orang yang bersamanya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bahwasanya kami berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ini dalil-dalil semua dalam menunjukkan bahwa para nabi, para rasul dulu dakwah mereka adalah al-ihtimam bitauhid. Baik, lalu beliau menjelaskan pembagian tauhid. Walit tauhidi aqsamu thalathah. Dan tauhid memiliki pembagian yang 3. Baik, para jamaah sekalian, pembagian tauhid ini tidak harus 3 jamaah ya. Tergantung dari segi mana pembagian itu. Karena itu yuqsamu tauhid, tauhid itu dibagi bi'tibar. Yuqsamu tauhid, tauhid dibagi bi'tibarain, dari 2 sisi, dari 2 tinjauan. Yang pertama bi'tibari ma yajibu 'alal muwahhid, ditinjau dari apa yang wajib bagi orang yang bertauhid. Maka ini ada 2 macam tauhid. Dan yang kedua ditinjauan bi'tibar muta'allaq atau muta'alliq bitauhid.
ditinjau dari kaitan tauhid, atau bahasa lain ditinjau dari sisi Allahnya yang ditauhidkan. Maka ini ada 3. Dari sisi hamba ada berapa macam? Kewajiban hamba kepada Allah dalam tauhid berarti ada 2. Ditinjau dari sisi Allah yang ditauhidkan ada 3. Apa yang 2 ini jemaah? Pertama tauhidul ilmi, yang kedua tauhidul amal. Itu gampangnya. Tauhid ilmu dan tauhid amal. Yang masuk kelompok tauhid amal, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi kewajiban kita itu adalah beramal. Maka disebut tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Adapun tauhidul ilmi adalah tauhid, disebut juga tauhid al-isbat wal ma'rifat. Disebut tauhid al-isbat, tauhid al-ma'rifat, tauhidul ilm. Itu adalah rububiyah Allah dan asma wa sifatnya. Jadi kewajiban kita terhadap rububiyah Allah dan asma wa sifat adalah mengilmui, menetapkan, meyakini. Adapun tauhid ibadah kita mengamalkannya. Maka tauhid ada 2 dari tinjauan hamba yang bertauhid. Apa yang pertama, ikhwan? Tauhidul ilmi. Dalam nama lain tauhidul isbat wal ma'rifat. Yang kedua tauhid apa? Al-amal. Dengan nama lain selain tauhidul qasd, tujuan. Tauhid apa? Al-iradah, tauhid al-qasd. Nah, tauhid al-amal. Adapun ditinjau dari Allahnya yang ditauhidkan ada 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa as-sifat. Nah, di sini saya menjelaskan tauhid kaitan dengan hubungan, ditinjau dari kaitan tauhid itu sendiri, ditinjau dari zat yang ditauhidkannya Allah ada 3. Al-awwal tauhidur rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi. Itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah banyak sekali. Namun ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala merangkum ada 3 perbuatan Allah yang mewakili seluruh perbuatan Allah. Apa yang pertama? Al-khalq, penciptaan. Ini huwal khaliq. Yang kedua al-milk atau al-mulk, yaitu al-malik, Allah yang menguasai dalam hal penguasaan. Dan yang ketiga at-tadbir atau al-mudabbir dalam hal pengaturan. Nah 3 ini, pencipta, penguasa, pengatur, mewakili seluruh perbuatan Allah. Mencipta, menghidupkan, mematikan, ini semua nanti terangkum dalam 3 poin ini. Maka dengan definisi ini atau dengan pembagian ini berarti definisi Rabb itu apa? Al-khaliqul malikul mudabbir. Apa itu Rabb? Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur. Itu Rabb namanya. Nah, itulah Allah Azza wa Jalla. Nah itulah rububiyah yang dimaksud, yakni mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai dan mengatur. Atau dengan kata lain ifradullahi ta'ala bi af'alihi, dengan perbuatan Allah. Kata Syekh di sini kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wat tadbiri. Seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur. Taib. Tauhid ini kalau ditinjau ya kawan, ditinjau dari perbuatan hamba, ini tauhid jenisnya apa? Tauhid al-ilmi, bukan tauhid amal. Taib. Wasani tauhidul uluhiyah, huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibadi allati syara'aha Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perhatikan, yang Allah syariatkan lahum baginya, an yataqarrabu biha ilaihi, untuk bertaqarrub dengan amal perbuatan tersebut kepada Allah. Nah, jadi mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba itu, perbuatan hamba berupa hal yang Allah syariatkan, ibadah, ya, dan hal-hal yang sifatnya mubah jika diniatkan untuk Allah menjadi ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah, ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang ditetapkan tata caranya dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sifat, waktu, tata caranya ditetapkan,
Beda dengan gair mahdhah, semua hal-hal yang mubah yang hukum asalnya bukan ibadah namun menjadi ibadah ketika diniatkan ya untuk bertaqarrub kepada Allah, tentu dengan batasan syariat juga ya. Seperti memberi nafkah kepada istri ya kawan, itu luar biasa. Bahkan Nabi menyebutkan dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala al-iyal. Ini rupiah, uang yang dinafkahkan di jalan Allah untuk memberikan budak untuk fakir miskin, dan yang dinafkahkan untuk anak istri, a'dhamu 'indallahi ajran alladhi anfaqtahu 'ala al-'iyal. Lebih besar pahalanya di sisi Allah yaitu uang yang dinafkahkan untuk keluarga. Asal syaratnya tadi apa? Mengharap wajah Allah. Pan orang mah santai ibadah medan nafkah ka pamajikan teh. Kada teh ikhwan niatkeun ibadah, berharap wajah Allah. Lan tunfik nafaqatan tabtaki bi wajh Allah illa ujirta ilayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau keluarkan nafkah ya yang dengannya mengharap wajah Allah kecuali akan diberi pahala. Illa ujirta ya, kecuali diberinya pahala. Hatamatan ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah kadang-kadang kita ndak niat gitu, niatkan memberi jajan anak kita sedekah, istri kita sedekah. Ya. Satu suap sedekah, dua suap dua sedekah, tiga. Kalau 7 piring istrinya ada bagi barang dahar teh ya. Terbayang betapa banyak. Dan itu nggak dialami oleh yang jomblo-jomblo, nggak dapat ini. Makanya di antara keistimewaan yang menikah itu tuh sempurna pahala, sempurna agama ya kawan. Menikah. Jangan sampai menyesal. Ya, dunia sudah semakin dekat kiamat ini ya kawan. Ya, segera menikah. Dan nikah itu sifat ahlul jannah. Ya, sifat ahlul jannah. Laisa fil jannah a'zab, tidak ada di surga itu orang yang melajang, tidak ada. Hatta yang tidak menikah di dunia Allah nikahkan dengan lelaki dunia atau wanita dunia. Jadi tidak dinikahkan dengan bidadari, Allah nikahkan dengan wanita dunia atau lelaki dunia. Ini keutamaan menikah. Makanya menikah dalam Islam ini keliru kalau doa sampai kakek nenek, jangan salah. Menikah dalam Islam itu sampai surga jemaah. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan kepada istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tajawwaji ba'di. Kalau kamu ingin jadi atau kalau kamu mau jadi istriku di surga nanti, maka nanti kalau aku meninggal kamu jangan nikah lagi. Fa innal mar'a fil jannah ma akhir zawjiha fid dunya. Karena wanita di surga nanti bersama suami yang paling akhir ketika di dunia. Maknanya berarti pernikahan itu di dunia sampai mana? Sampai surga. Makanya wanita yang meninggal duluan, masih suaminya kawin lagi, tetap itu wanita jadi istrinya kelak di surga. Tapi laki-laki yang meninggal duluan dan wanita kawin lagi, dia akan bersama suami yang paling akhir. Enaknya jadi laki-laki begitu ya. Mohon maaf ini ibu-ibu ya. Kami laki-laki enak. Istri meninggal kita kawin lagi tetap. Yang meninggal itu istri kita, nggak putus dengan meninggal. Beda dengan cerai. Kalau cerai putus ya mana. Makanya usahakan. Salah seorang istri Nabi, Saudah binti Zam'ah, itu, ya Rasul, jangan cerai saya ya Rasul. Saya itu ingin jadi istrimu di surga. Wis giliran saya kasih kepada Aisyah. Kopailah ke Aisyah, giliran kuring mah kajian. Kuring mah tong digilir kajian ya Rasul. Yang penting mah yang jadi istri anjeun di surga. Gitu. Sok kata antum ka istri teh ngomong gitu. Sok ayeuna lamun hayang jadi pamajikan orang di surga, antong kawin deui mun urang pae. Mun kuring hitih heula kumaha? Atukeun bae da jadi istri angger. Urang rek kawin deui ge. Itu jemaah. Itu enaknya laki-laki ya, dalam posisi ini loh jemaah ya. Nah, panamun istri menikah deui teh kumaha? Jadi istri di surga bersama lelaki yang paling akhir. Nah, makanya kita dilarang menikahi para istri Nabi ummahatul mukminin, umatnya dilarang menikah. Di antara sebabnya itu dia. Selain menghormati Nabi juga di antara sebabnya
karena istri-istri Nabi akan menjadi istrinya kelak di mana? Di surga. Ya. Tidak ada di surga yang jomblo. Memang makanya antum ya tenang saja walaupun jomblo misalnya. Tapi kalau sudah berusaha nggak laku-laku misalnya, ya sabar, tenang saja. Allah akan nikahkan kelak. Tenang. Nggak ada antum, waduh, Ustaz anak gimana Ustaz, masuk anak di surga? Nggak ada. Bidadari tetap, 72 itu bidadari tetap, ikhwan. Ditambah Allah nikahkan dengan lelaki atau dengan wanita dunia. Wanita dunia. Baik. Jika mana dia ke dia sok ngilas, sok kadang ngilas gitu aja, Pak. Hah? Uluhiyah, baik. Ifrad li ta'ala bi af'alil ibad allati syara'aha Allahu lahum. Nah, an yataqarrabu biha ilaihi. Baik. Fala yusyrikuna billahi syai'a. Maka dilarang berbuat syirik menyekutukan Allah dengan suatu pun fi ibadati dalam beribadah kepada Allah. Kama annahu laisa lahu syarikun fi rububiyyatihi, sebagaimana Allah tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah. Nah, jadi orang-orang musyrik itu anehnya, kalau dalam rububiyah mereka mentauhidkan Allah, tapi dalam ibadah mereka menyekutukan Allah, padahal Allah tidak disekutukan baik dalam rububiyah ataupun di dalam uluhiyah. Ini kama annahu laisa lahu syarikun fi rububiyyatihi. Baik. Wasalisu tauhidu al-asma'i was-sifat wa ma'nahu isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi. Nah, ini definisi tauhid asma' wa as-sifat, yaitu maknanya menetapkan ma asbatahu Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah li nafsi untuk dirinya. Di mana Allah menetapkan untuk dirinya? Kalau Allah yang menetapkan maksudnya di dalam Al-Qur'an. Au asbatahu lahu rasuluhu, atau apa yang ditetapkan bagi Allah ya oleh rasuluhu, rasulnya, di mana? Fi sunnati, di dalam sunnahnya. Jadi ada nama, ada sifat yang enggak ada di Quran tapi adanya di dalam hadis. Ya. Seperti sifat tertawa Allah enggak ada di Quran, adanya di dalam hadis. Nama Ar-Rabbu dalam Quran enggak ada, yang ada Rabbul Alamin dalam Quran, yang di dalam hadis ada nama Ar-Rabbu. Nah, jadi nama Allah itu dan sifat Allah ada yang hanya di Quran, ada yang hanya dalam hadis saja, ada yang di dua-duanya, dalam Quran dan di dalam hadis. Nah, kita wajib menetapkannya. Makanya kita untuk lebih hati-hati menghindari kata-kata pangerannya, Gusti dan semisal. Coba aina lamun dikir ke Allah ku nyebut Gusti, Gusti, Gusti. Enggak ada. Tapi subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ibadah. Ya. Masalahnya walaupun tujuannya untuk Allah, kita enggak mengatakan manggil Gusti itu untuk makhluk, enggak. Gusti itu maksudnya Allah. Tapi kan makhluk dipanggil pula dengan nama Gusti. Gusti Ratu, Kanjeng Gusti, kan itu. Ya. Atau pangeran juga kan, ada pangeran, bahkan ada pangeran di Ponegoro, ada pangeran untuk Allah juga. Maka kita menghindari, cukup dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi tashbihin wala tamsilin. Menetapkan nama dan sifat tadi para jamaah harus menghindari 4 hal. Yang pertama tahrif namanya. Jadi menetapkan nama dan sifat itu dengan menghindari, menjauhi 4 hal. Tahrif. Tahrif itu artinya taghyir, merubah. Ya. Tahrif artinya taghyir, merubah. Namun dalam masalah ini yang dimaksud merubah lafad-lafad atau makna-makna dari sifat Allah. Lafad-lafad atau makna. Berarti tahrif ada 2 macam. Pertama tahriful lafzi, yang kedua tahriful makna. Tahriful lafzi, mentahrif lafad. Seperti orang-orang Jahmiyah mengatakan pada firman Allah, wa kalamallahu, dirubah wa kalamallaha. Jadi mereka meyakini bukan Allah yang bicara tapi Musa yang bicara, maka dijadikan Allah yang asalnya subjek menjadi objek. Wa kalamallaha. Itu tahrif lafzi.
Yang kedua tahrif ma'nawi, dan ini kebanyakan. Tahrif lafz itu jarang, tahrif ma'nawi yang banyak. Menyelewengkan makna, seperti tangan diartikan kekuasaan, wajah diartikan pahala, dan yang lain-lain dari kelompok-kelompok Mu'athilah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, ya. Setiap orang yang mentahrif itu pasti menta'til. Tapi tidak setiap yang menta'til harus mentahrif. Nah, jadi ta'til itu mengingkari, ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun tahrif menyelewengkan makna dari makna yang hakiki kepada makna yang lain. Berarti hakikatnya yang mentahrif pun menta'til sifat sebenarnya, kan? Makanya kata para ulama, kullul muharrif mu'atil. Setiap yang mentahrif adalah mu'atil. Karena ketika orang mengatakan Allah punya tangan, iya, tapi bukan tangan hakiki, tapi kekuatan. Berarti kan hakikatnya dia mengingkari sifat apa? Sifat apa? Tangan. Bagi Allah ini, Allah nggak punya tangan hakiki berarti. Karena diartikan lain, itu kekuatan atau nikmat. Maka ini hakikatnya dia telah menta'til. Namun mereka disebut mentahrif karena mereka tetapkan lafadznya tangan, iya tangan, namun bukan tangan hakiki. Dan para salaf zaman dahulu nggak pernah lo bahas-bahas ini hakiki, ini majazi, itu nggak bahas mereka. Namun ulama-ulama ahli sunnah, ya, terjun membantah ahli bid'ah dengan mengatakan sifat Allah ini hakiki. Kenapa? Karena ahli bid'ah lebih dahulu yang telah melakukan kesesatan, penyimpangan dengan mengatakan ini tangan bukan hakiki, ini sifat Allah bukan hakiki, tapi ditakwil atau dengan kata lain ditahrif. Jelas ya? Jadi dulu nggak pernah Abu Bakar, Umar, Rasul, para sahabat nggak pernah ngomong tangan ini hakiki. Enggak, tangan ya tangan Allah gitu saja. Kenapa di kita sekarang dibutuhkan penjelasan hakiki? Karena ahli bidah telah melakukan penyimpangan, yakni dengan melakukan penyimpangan terhadap sifat Allah dengan mengatakan tangan bukan hakiki, turun bukan hakiki, wajah bukan hakiki, ya. Maka dikatakan turun Allah turun hakiki, tangan Allah tangan hakiki, wajah Allah wajah hakiki, tertawa Allah tertawa hakiki, betis Allah betis hakiki. Namun laisa, ini loh, laisa kamislihi syai'un. Ini kita punya tangan, tangan kita hakiki ini, bukan tangan palsu kan? Hakiki. Allah punya tangan, iya. Jadi kita dengan Allah sama-sama punya sifat, memiliki tangan yang hakiki. Namun sifat itu laisa kamislihi syai'. Makanya 4 hal tadi harus dihindari. Apa yang pertama? Tahrif. Yang kedua ta'til, mengingkari. Apa bedanya ta'til dengan tahrif itu tadi jemaah? Setiap yang mentahrif pasti menta'til, tidak setiap yang menta'til harus mentahrif. Ya, seperti ta'til ini kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah, namun mereka tidak mentahrif. Tapi Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, mereka mengingkari sifat hakiki dengan cara mentahrif atau bahasa mereka mentakwil. Tapi yang benar, istilah takwil itu harus yang benar, yang lebih baik bagi kita ahli sunnah. Jangan istilah takwil, tapi katakan mereka itu mentahrif. Karena apa jemaah? Karena 3 alasan. Kenapa lafaz ta'wil, lafaz tahrif lebih baik kita gunakan daripada lafaz ta'wil? Karena yang pertama ya, ada 3 berapa alasan. Yang pertama apa? Karena di dalam Quran Allah menyebutnya tahrif bukan ta'wil kepada orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah. Allah menyebutnya di Quran apa? Tahrif. Yuharrifunal kalim an mawadi'ihi. Yang suka mengotak-atik dalil atau nas itu menyelewengkan, Allah sebutnya muharrif. Yuharrifunal kalim. Allah tidak sebut wa yu'awwilunal kalim. Tidak, Allah tidak sebut yu'awwil. Tapi Allah sebut wa yuharrifunal kalim. Menggunakan lafaz yang ada di Quran lebih aula, lebih afdal daripada menggunakan lafaz yang tidak ada di Quran. Maka lafaz tahrif lebih utama kepada mereka. Gelari mereka ahlu tahrif, mentahrif daripada mentakwil. Alasan yang kedua jemaah, lafaz tahrif itu lebih membuat orang lari, lebih membuat orang serem daripada takwil. Takwil itu agak indah.
sama renten dengan bunga. Kalau renten orang, renten, bahaya renten mah. Mun bunga mah mun bunga mah rada ngarinah kadengina aja. Padahal eta kene bunga teh renten. Pelacur, aduh, ulah atuh pelacur. Hegnana tuh nu rada indah saeutik. PSK atau PKS. PSK. PSK. Ya. Panai PSK mah ciga atuh cenah neng ka kota ka ditu tuh itu ge cenah tetangga urang tuh beunghar jadi PSK. Naon PSK pokona PSK we komersil. Ai ditanya deui naon di kotana neng ngalacur ibu. Heh, entong atuh ngalacur mah PSK ibu ngalacur teh. Jadi dari PSK mah rada katutupan zaman. Nah, takwil, lafaz takwil mah halus. Sebab takwil mah tanu katilu alasannya, yang ketiga alasannya. Takwil itu tidak semua arti jelek. Beda dengan tahrif, enggak ada tahrif yang baik, tapi kalau takwil bisa bermakna jelek, bisa bermakna baik. Kalau bisa dulu dipakai ini maka tidak boleh dimutlakkan takwil itu jelek semua, bisa jadi ada takwil ada yang baik mana. Makanya Nabi mengatakan tentang Ibnu Abbas, Allahumma alimhu at-ta'wil. Ya Allah ajarkan Ibnu Abbas ta'wil. Imam Ibnu Jarir juga dalam tafsirnya kalau menafsirkan ayat beliau mengatakan wa ta'wilu hadil ayah, wa ta'wilu hadil ayah. Ta'wilnya ayat ini adalah. Nah, jadi ta'wil itu artinya dengan pengertian yang benar itu ta'wil artinya tafsir. Tapi ta'wil dengan arti yang jelek artinya tahrif tadi. Jadi menyelewengkan makna dari makna yang hakiki, makna zahir kepada makna batil tanpa dalil. Maka gunakan istilah tahrif untuk mereka. Taib. Yang ketiga ikhwan takyif namanya. Enggak boleh kita takyif, membagaimanakan. Dan yang keempat namanya tamsil. Tamsil. Apa bedanya takyif dengan tamsil? Makanya antum urutannya kalau bisa sama ya. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan Nabi tetapkan dalam hadis tanpa satu tahrif dan ta'til jadikan satu. Dan yang kedua tanpa takyif dan tamsil jadikan juga satu golongan. Karena ikhwan nanti ada sisi kesamaan antara tahrif dan ta'til serta takyif dan tamsil. Baik. Apa itu takyif? Takyif itu artinya ikhwan dzikru kaifiyatis sifat, menyebutkan bagaimananya sifat, bighairi muqayyadatin bil mumasil, menyebutkan bagaimana sifat tanpa menyebutkan padanannya, itu takyif namanya. Tapi tamsil adalah dzikru kaifiyatis sifat muqayyadatan bil mumasil. Adapun tamsil menyebutkan bagaimana sifat Allah dengan menyebutkan padanannya, dengan menyebutkan permisalannya, padanannya. Contoh, wajah Allah itu bulat, itu namanya apa? Takyif atau tamsil. Tangan Allah panjang 7 meter, itu takyif atau tamsil? Takyif, nggak menyebut perumpamaannya. Tapi kalau wajah Allah seperti wajah saya, nah, itu namanya apa? Tamsil. Karena menyebut padanan. Jelas ya? Berarti ini kelompok penyerupaan lah yang kedua ini. Yang pertama kelompok pengingkaran. Ahli sunnah tengah-tengah. Tanpa menyerupakan, ya, tanpa mengingkari. Karena mereka yang mengingkari itu, ikhwan, tujuannya baik, niatnya baik untuk mensucikan Allah katanya. Jadi kalau kita menetapkan Allah punya sifat, konsekuensinya kata mereka, berarti Allah serupa dengan makhluk karena makhluk punya sifat. Subhanallah ya. Padahal jemaah, kaidahnya ini Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Aqidah Tadmuriyah menjelaskan bantahan atas kerancuan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah atau yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Pokoknya di kitab itu Syekhul Islam membantah tentang kaum yang menyimpang tentang sifat Allah dan kaum yang menyimpang tentang takdir. Kitab apa namanya? Aqidah Tadmuriyah, itu lebih berat lagi. Tapi yang ringan bahasan kitab Aqidah Wasithiyah dulu. Ya, kalau karena di situ sudah bahasanya bantahan, rudud, syubhat-syubhat dan rudud bantahan-bantahannya. Itu Aqidah Tadmuriyah namanya. Nah, di situ Syekhul Islam menjelaskan sebuah kaidah
bahwa tidak setiap kesamaan dalam nama, kesamaan dalam sifat sama pula yang memiliki atau yang disifati. Ya kan? Kita disifati punya wajah, betul. Allah juga disifati punya wajah. Kesamaan sama-sama sifat tidak mengharuskan kesamaan pula pada hakikat yang punya sifat tersebut. Bahkan Syekh di situ menjelaskan contoh, semut punya kaki katanya. Ya, semut punya kekuatan, besi juga punya kekuatan. Apakah sama kekuatan pada semut, kekuatan pada besi? Atau nyamuk punya kaki juga manusia punya kaki? Tentu tidak sama. Kalau manusia saja tidak sama, padahal sama-sama disifat dengan sifat tersebut, maka untuk Allah semakin apa? Semakin layak lagi untuk tidak serupanya. Nah, itu bantahan kepada kaum yang mengingkari sifat Allah dengan alasan katanya sifat itu Allah sama dengan makhluk. Konsekuensi tidak harus demikian. Itu konsekuensi yang batil mengatakan demikian. Kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan. Makanya ikhwan, orang yang mengingkari sifat Allah dengan alasan itu, hakikatnya dia telah melakukan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu. Paham gak antum di sini? Orang yang mengingkari sifat Allah dengan alasan katanya kalau menetapkan Allah itu berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Betul tidak? Maka setiap, perhatikan ini kaidahnya, setiap yang mu'atil dia mumathil. Setiap yang mengingkari sifat Allah, dia telah jatuh kepada tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena sebelum mengingkari, dia telah lebih dahulu melakukan apa coba? Telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata dia kan menetapkan sifat Allah, bagi Allah punya sifat, berarti kata dia menyerupakan dengan makhluk. Loh, berarti dia telah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Dia telah melakukan tafsir berarti terlebih dahulu sebelum melakukan ta'til, sebelum mengingkari. Kontradiksi. Maka yang tenang, enak, gampang, praktis, mudah akidah ahli sunnah tentang sifat Allah. Allah punya sifat namun tidak seperti makhluk, sudah beres. Sucikan Allah dengan keserupaan dengan makhluk, namun tetapkan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan dalam Quran, dalam hadis. Ya, ini selamat ahli sunnah dalam poin ini. Taib. Apalagi ada yang katanya gini, Allah beristiwa di atas aras. Nah, kalau Allah beristiwa di atas aras berarti Allah butuh aras. Lu siapa sih ngomong butuh aras? Kan berarti dia sendiri yang telah menerka-nerka saja. Ya kan gitu. Menurut akal dia. Kalau Allah di atas aras berarti aras lebih besar. Loh, siapa mana sih ngomong aras lebih besar? Karena makna istiwa tadi diartikan duduk di atas aras seperti duduknya siapa? Hah? Makanya kita gampang saja, kalaupun istiwa, walaupun nggak ada ahli sunnah kecuali Imam Baihaqi, kecuali tidak ada ulama ahli sunnah yang mengatakan istiwa artinya duduk. Semua ulama ahli sunnah mengatakan istiwa artinya naik tinggi di atas. Maknanya bukan duduk. Kalaupun ada yang mengartikan duduk, tidak masalah. Seperti Imam Al-Baihaqi, ahli sunnah, dia mengatakan duduk, nggak masalah. Kalaupun duduk berarti tidak harus sama dengan duduknya kita di atas kursi. Tidak harus seperti duduknya kita di atas sepeda motor. Tidak harus begitu. Kalaupun mau diartikan duduk, namun kita nggak mengatakan duduk. Istiwa mananya ala, wartafa'a, wasa'ida. Ala, yakni di atas, naik, tinggi. Istiwa itu. Karena diartikan istiwa tinggi itu kenapa? Karena ada ala di situ. Ya, istawa ala. Dalam bahasa Arab ketika ada lafaz istawa diartikan, dimuta'adikan dengan ala, enggak ada yang artinya selain daripada naik, tinggi dan di atas. Nah, terus berarti berapa hal yang harus dijauhi, kawan? 4 ya. Apa yang pertama? Tahrif. Yang kedua ta'til. Apa ta'til artinya? Kosong, serba asal, namun secara istilah mengingkari, inkaru sifatillahi ta'ala, mengingkari sifat-sifat Allah. Takyib, nah, itu sudah tadi kita jelaskan perbedaannya dengan tamsil. Cuman ada yang satu hal penting yang perlu disampaikan, ikhwan, satu poin selain 4 tadi, penyimbangan dalam nama dan sifat itu, satu poin tambahan adalah tafwil. Tafwil namanya. Tafwil. God, ya.
Apa tafwid artinya? Secara bahasa artinya menyandarkan. Tafwid itu menyerahkan, tafwid secara bahasa. Secara istilah artinya tafwid itu dengan mana yang tercela ya. Tafwid itu menyerahkan kepada ilmu Allah tentang makna sifat. Makna. Jadi ini sesat. Makna sifat diserahkan kepada Allah, kepada ilmu Allah. Artinya Allah turun ke langit dunia. Apa arti turun? Wallahu alam. Arti turun loh ikhwan. Bukan bagaimananya turun Allah. Wajah Allah, apa arti wajah? Kata dia wallahu alam. Ini tafwid. Yani Allah yang tahu tentang apa arti wajah. Tangan Allah. Pokok semua sifat Allah semuanya wallahu alam. Yang kita katakan benar kalau mentafwid sifat itu mentafwid kaifiat ikhwan, bukan mentafwid makna. Kalau mentafwid kaifiat maka inilah ahli sunnah. Paham? Mentafwid menyerahkan kepada Allah tentang kaifiatnya sifat-sifat Allah. Itu yang kita tidak tahu, kita serahkan kepada ilmu Allah. Bagaimana wajah Allah? Nah ini wallahu alam. Bagaimana cara turunnya Allah? Wallahu alam. Bagaimana tangan Allah, wajah Allah, wallahu alam. Ini yang benar tafwid ahli sunnah ini. Berarti tafwid ada dua macam ikhwan. Pertama tafwidnya ahli bid'ah, yang kedua tafwidnya ahli sunnah. Tafwid ahli sunnah boleh, itu benar. Artinya menyerahkan ilmunya kepada Allah dalam hal apa? Hakikat dan kaifiat sifat. Karena kita tidak tahu, itu perkara gaib. Tapi kalau makna konsekuensinya berarti Quran ini enggak ada penjelasannya sama sekali. Sementara dari Quran dari awal sampai akhir 30 juz Quran paling banyaknya apa? Sifat-sifat Allah. Lah kalau semua lamun kabeh wallahu alam atuh Qurannya merentet tibyanan likulli syai' berarti ya bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim wallahu alam. Maliki wallahu alam pokoknya. Sifat Allah kabeh wallahu alam. Oh, atau ini merusak agama teh. Timbul nama membuka pintu lebar-lebar bagi kaum zindik untuk mengotak-atik. Ini bahayanya kaum tafwidi atau kaum mufawwidhah namanya. Siapa kaum mufawwidhah? Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kaum mufawwidhah ini lebih buruk daripada kaum-kaum yang sesat tadi dalam sifat Allah. Subhanallah ya. Padahal kalau menurut orang awam sekilas kaum mufawwidhah ini justru lebih bijak kalau menurut orang awam sekilas. Tapi hakikatnya menurut ahli ilmu ini lebih jahat, lebih rusak hatta daripada kaum yang mengingkari sifat Allah. Hatta lebih baik yang mentawil tadi sifat Allah daripada kaum mufawwidhah ikhwan. Awas jangan berarti kaum mu'attilah ya, mu'attilah tadi ya. Mu'attilah tadi baik tidak, maksud dibanding. Sama dengan kafir, antara kafir ahli kitab dengan non ahli kitab mana yang lebih utama, lebih baik? Ya jemaah, ahli kitab daripada yang non ya. Agama yang non ahli kitab lebih baik ahli kitab. Bukan berarti benar, enggak. Tetap rusak, tetap sesat, namun lebih baik. Makanya dalam Islam dibedakan hukum. Boleh kawin dengan wanita ahli kitab, boleh makan 9 ahli kitab, banyak. Karena lumayan lebih baik lah daripada yang lain. Maka demikian pula dalam hal ini kelompok-kelompok di antara kelompok sesat dalam sifat Allah, kaum mufawwidhah lebih buruk. Karena keburukannya tadi ikhwan. Yang pertama, menunjukkan Quran berarti tidak menjadi penjelas terhadap sesuatu. Yang kedua, tajhilun li Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap Nabi Muhammad bodoh. Konsekuensinya kan itu. Karena ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, apa tangan Allah?" Kata Rasul, "Wallahu alam." "Ya Rasul, apa Ar-Rahman Ar-Rahim?" Katanya berarti wallahu alam. Berarti tajhilun li Rasul. Yang pertama tadi takdzibun lil Quran, mendustakan Quran berarti. Karena kata Quran tibyanan likulli syai', Quran itu penjelas segala sesuatu. Nah kalau semuanya kabeh wallahu alam, Quran enggak penjelasan berarti. Ya. Dan juga kawan, secara kenyataan kan anak kecil juga tahu apa itu wajah, apa itu tangan, apa itu turun. Makna turun itu apa ikhwan? Makna turun adalah sesuatu perbuatan dari yang dia turun dari atas kemana?
ke bawah, bukan dari bawah ke atas kan? Itu naik namanya. Turun lawannya naik kan gitu. Itu makna kita paham. Iya, maka Allah pun secara makna demikian. Allah itu turun dari atas ke bawah, itu turun maknanya. Tapi bagaimana lo turunnya Allah? Apakah seperti kita dari meja ke lantai? Nah itu yang kita katakan wallahu alam. Itu yang kita katakan tafwid kepada Allah ilmunya tentang masalah kaifiyah. Bukan makna turun, tapi kaifiyat turun. Jelas nggak di sini? Memang agak hang kalau bahas-bahas asma sifat ini, kawan. Ya, cuman ya harus dibahami oleh antum penuntut ilmu, harus agak rinci bahasan ini. Ya, antum para penuntut ilmu bahasan asma sifat ini harus agak rinci. Jangan global-global kayak orang-orang awam, harus perinci. Syekh Abdul Razak punya kitab tentang nama-nama Allah, ya kawan. Fikih Asmaul Husna ya. Itu bagus, isinya itu menjelaskan tentang Asmaul Husna dari sisi fikih pemahaman. Apa bedanya Al-Khaliq dengan Al-Bari? Padahal sama-sama mencipta. Al-Khaliqul Bari, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Apalagi arti Musawwir itu tiga nama Allah yang sama dalam terjemahan. Kalau kita kan pencipta, pembentuk dan semisalnya. Namun dijelaskan oleh Syekh perbedaan-perbedaannya. Ya, terus juga Al-Khaliq, ya, apa faedah-faedah pelajaran dari nama Allah Al-Khaliq ini luar biasa. Itu dari pembahasan Asmaul Husna dan sangat jarang pembahasan itu. Ya, yakni menjelaskan Asmaul Husna dari sisi akidah, keyakinan, pemahaman, ya, pelajaran-pelajaran dalam kehidupan itu yang jarang. Karena yang kita tahu umat Islam rata-rata Asmaul Husna dijadikan wirid saja, ya kawan. Ini baca ya Latif 1000 kali pasti benghar we. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Ayu, ya Qayyum, ya Ayu, ya Qayyum. Itu we nya honate ente apa maknanya, naon kandungannya, sabaraha kali disebut Allah di Quran, naon sabaraha digandeng dengan Al-Ghafur teh dengan Ar-Rahim. Naon sabaraha digandeng teu naon sabaraha Ar-Rahim teu pernah digandeng dengan Al-Aziz misalnya. Itu bahasanya sangat luar biasa. Fikih Asmaul Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr. Adapun tentang sifat-sifat Allah, baca khusus kitab-kitab. Ya, mungkin bagi para pemula bahasan sifat Allah itu baca ya tadi Aqidah Wasitiyah saja. Mau rinci lagi ya karangan Syekh Ibnu Utsaimin tentang qawaid fi ya, asma'i was sifat, Al-Qawaidul Muslah. Itu juga bahasan secara detail rinci tentang nama dan sifat-sifat Allah, kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah. Nah, baik ya, kita lanjut. Min ghairi tahrifin wala ta'til, min ghairi tashbih wala tamtsil. Wa hadhihi al-aqsamu thalatha dalla 'alaiha al-Qur'anul Karim. Dan pembagian tauhid yang tiga ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an yang mulia fi mawadhi'a katsiratin, di tempat-tempat yang banyak di Quran. Di Al-Fatihah saja itu sudah 3 jenis tauhid. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah saja. Jadi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin, Alhamdulillah, ya, Rabbil alamin itu sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Malik Yaumiddin sifat. Iyyaka na'budu ibadah. Ya. Tauhid ibadah. Di atas tadi Alhamdulillah Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Jadi Quran isinya semua tauhid yang tiga ini banyak. Namun yang menarik ikhwan, di dalam surah Maryam ayat 65 itu langsung tercakup dalam satu ayat itu 3 jenis tauhid. Kata beliau, minha qauluhu, diantaranya firman Allah Ta'ala, Rabbus, di surah Maryam. Jadi kalau ditanya apa dalil dari Quran yang menunjukkan 3 jenis tauhid sekaligus, jawabannya Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Allah Rabbnya langit, penguasa langit dan bumi dan di antara keduanya, rububiyah. Fa'buduhu tauhid perintah ibadah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Wastabir li ibadatihi, tauhid ul ibadah. Lalu hal ta'lam lahu samiyya, ya, hal ta'lam lahu samiyya, hal ta'lam lahu,
tidaklah engkau mengetahui bagi Allah saminya, ya, serupa. Jadi Allah tidak ada yang serupa. Di sini maknanya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu rabbus samawati wal ard fihi tauhid rububiyah. Di dalam perkataan rabbus samawati wal ard di dalamnya terkandung tauhid rububiyah, wa qauluhu fa'budhu fihi tauhidul uluhiyah, wa qauluhu hal ta'lam lahu samiyya fihi tauhidul asma'i wa sifat. Lalu kata beliau, fa hadhihi ayatun wahidatun jama'at anwa'at tauhidis salasata. Ya. Di dalam ayat yang satu ini, atau di dalam satu ayat ini mengumpulkan macam-macam tauhid yang berapa? 3. Di antara syubhatnya katanya apa? Membagi tauhid 3 ini termasuk bentuk trinitas katanya. Jadi setiap yang 3 itu trinitas gitu. Tidak demikian. Kita mengatakan tauhid 3 ini, ya, bukan berarti zat yang satu dibagi 3. Kan namanya saja tauhid, mengesahkan. Masa mengesahkan menjadi 3? Mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah dan dalam asma wa as-sifat. Bahkan tauhid dibagi 2 juga boleh. Tauhid ilmu dan tauhid amal. Perhatikan ikhwan. Hada huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah fi tauhid, tentang tauhid. Tapi ingat, ini ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid maksudnya. Karena nanti ada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam poin-poin lain selain tauhid. Jadi jangan sampai orang kalau sudah menetapkan tauhid 3 ini pasti salafi ahli sunnah, belum tentu. Banyak loh sekarang mentauhidkan Allah tauhid yang 3. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Ternyata hizbiyun, ternyata harakiyun. Ternyata mencela pemerintah. Nah, jadi jangan dilihat hanya orang kalau sudah menetapkan tauhid 3 pasti salafi ahli sunnah, belum tentu. Lihat manhaj, metode yang lain, lihat akidah, pokok-pokok akidah ahli sunnah yang lainnya. Apa sikap dia terhadap penguasa pemerintah? Ini sekarang lagi viral ini. Ya. Yang bantah-bantah pemimpin, ya. Itu yang sudah ngaji bahkan sekelas, yang ngaku dia kelas ustadz salaf. Tapi kerjaan tiap hari postingan mencela pemerintah terus, menjelek-jelekan pemerintah. Disebutnya apa? Ini Ustaz Abu Fadil yang suka bantah ini. Ustaz Abu Fadil suka bantah-bantah itu. Ya. Jadi ahli sunnah namun bantah-bantah penguasa di medsos, bantah-bantah penguasa, mencelekan penguasa. Berarti rusak manhajnya. Karena tidak ada ahli sunnah yang mencela penguasa pemerintah dengan cara terang-terangan seperti itu. Tashhirul uyubi laysa min manhaj ahli sunnah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, tashhirul uyub, menyebarkan aib, ya, yani aib penguasa itu laysa min manhaj ahli sunnah, bukanlah manhaj metode ahlu sunnah. Taib. Jadi jangan sampai memahami setiap yang menetapkan tauhid yang 3 pasti ahli sunnah, belum tentu. Nah, kemudian wal farqu bayyinun. Nah, ini antum kadang-kadang bisa salah baca di sini. Di sini bukan al firqu, bacanya al farqu bayyinun. Bainahum wa bainal firaqi. Nah, yang ini baru al firaq. Tapi yang pertama tadi al farqu. Apa al farqu? Nah, ada beda lagi ya. Al firqatu ya. Al furqatu, ini mah al farqu. Apa al farqu? Perbedaan. Wal farqu, dan perbedaannya bayyin, jelas. Antara siapa dan siapa? Bainahum, antara ahlu sunnah, wa bainal firaqil munharifah, dengan kelompok yang menyimpang, fil aqidati, di dalam akidah. Jelas. Ya. Dalam akidah, di dalam apa namanya? Di dalam tauhid. Antara ahli sunnah dengan kelompok munharifah yang menyimpang fil aqidah, dalam akidah. Seperti siapa? Disebutkan di sini min musyrikin, dari orang yang berbuat syirik bila kepada Allah, yaqulu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, lakinnahu, akan tetapi ya'budu ghairallah, namun dia menyembah selain Allah. Artinya orang Islam, ya, orang Islam mengucap la ilaha illallah, namun dia menyembah, beribadah kepada selain Allah. Nah, wa huwa yuqirru bitauhid bilisani,
Mereka menetapkan tauhid dengan lisannya, walakinnahu yunaqiduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-syirkiyah. Namun perbuatannya, perkataan dan perbuatan syiriknya dia yunaqiduhu, menyelisihinya, ya, membatalkannya dengan sebab lisannya, perbuatan yang syirik terhadap tauhid. Wa min muharrifin, dan juga Ahlus Sunnah berbeda dari kelompok muharrif yang mentahrif tadi. Jadi kalau tadi dalam masalah ibadah, ya, biasanya di kalangan orang-orang sufi yang mereka sesat dalam masalah ibadah, berbuat syirik kepada Allah, ya. Dan juga kaum yang menyimpang, yaitu min muharrif apa tadi? Yang menyelewengkan li asma'ihi wa sifat, terhadap nama dan sifat-sifat Allah, wa mu'atilin laha, dan juga termasuk kaum yang menta'til sifat nama dan sifat Allah. Jadi kesesatan pertama tentang nama dan sifat apa? Tahrif. Yang kedua ta'til. Wa mu'awwilin, dan yang menta'wil laha terhadap nama dan sifat. Wa musyabbihin li asma'illahi wa sifatihi, dan juga yang menyerupakan nama Allah dan sifat Allah bi asma'il makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk, wa sifatil makhlukin, dengan nama makhluk dan dengan sifat-sifat makhluk. Makanya menetapkan nama dan sifat ini, ikhwan, wajib berdasarkan nas. Contoh menyatakan, ya, sifat Allah dengan sifat. Contoh, banyak diantara tokoh-tokoh pergerakan mengatakan Allah itu disifati dengan fananul a'zam. Allah itu katanya fananul a'zam. Fanan itu seperti arti sutradara. Sutradara Allah itu katanya sutradara agung. Allah disebut sutradara, disifati dengan sifat yang hina sekali. Atau Allah disebut insinyur agung, ya, ada lagu anak TK ada. Pelangi-pelangi dari dulu, dan itu menyelisih loh sebenarnya, kawan. Coba antum lihat pelangi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Coba, pelangi emang benar warnanya merah, kuning, hijau. Di langit yang biru, pelangi-pelangi. Oh, nah, pelukismu agung. Pelukismu agung. Nah, jadi sutradara agung, ya, insinyur agung, dan yang semisal. Ini sifat-sifat yang disematkan kepada Allah oleh kaum-kaum yang menyimpang. Ini kekeliruan, kesalahan, dan tidak boleh seorang muslim mensifati Allah dengan nama dan sifat yang tidak ditetapkan oleh dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Nah, fahum min haitsu manhajihim fil aqidah wasat. Maka mereka, siapa mereka ini? Ahli sunnah. Dari sisi manhaj mereka di dalam akidah, dalam pertengahan antara al-mu'atilah wal mumathilah, ya. Dari kaum mu'atilah yang mengingkari sifat, wal mumathilah, dan menyerupai sifat, ala ma jaa bihi rasul, ya, ala ma jaa bihi rasul, terhadap apa yang datang dari Rasul, isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Maka mereka menetapkannya itu dengan cara menetapkan tanpa menyerupakan, dan ahli sunnah itu mensucikan Allah dengan tanpa mengingkari. Kalau ahli bidah kan tujuan mensucikan dengan cara mengingkari sifat, tujuan menetapkan namun dengan cara kebablasan sehingga menyerupakan. Siapa ikhwan di antara kaum? Memang kesesatan dalam tamsil tidak sebanyak kesesatan dalam ta'til, ikhwan. Ya, tamsil itu kan dua golongan tadi, mumatsilah dan muqayyifah, yang mentaqyib dan yang mentamsil. Itu namanya mumatsilah atau musyabbihah, yang merupakan. Dan ini kaum ini jarang, kecuali ada sekelintir dari kaum Syiah yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Termasuk diantaranya ada seorang yang sesat namanya Karomiyah, kelompok Karomiyah, Muhammad bin Karom. Jadi Muhammad bin Karom itu dalam masalah konsep iman, dia itu adalah, nanti akan dibahas di sini. Dalam masalah iman dia adalah murji'ah, ya, karena mengatakan iman itu cukup di lisan saja. Dan dalam masalah sifat Allah, Karomiyah adalah dia termasuk kaum mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kesesatan dalam tamsil terhadap sifat Allah
itu lebih sedikit, lebih jarang dibandingkan dengan yang melakukan apa? Ta'til. Dan ta'til ada dua tadi. Ada ta'til total, ta'til kulli seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang kedua ta'til juz'i, yakni ta'til dengan cara mentahrif dia, yaitu kaum Asy'ariyah atau senior Asy'ariyah yaitu Kulabiyah, atau yang mengikuti Asy'ariyah yaitu Maturidiyah. Jadi yang tiga ini jemaah, Maturidiyah ini seniornya adalah Asy'ariyah, dan Asy'ariyah punya seniornya dia yaitu Kulabiyah, ya. Nah, taib, sekarang masuk poin yang kedua di antara ma'alim manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama tadi apa? Mereka memprioritaskan akidah tauhid. Yang kedua, ittiba'ur rasul wa tarkul bid'ah wal muhdatsati. Apa artinya? Ittiba kepada Rasul dan meninggalkan kebid'ahan dan hal yang diadakan dalam urusan agama. Taib. Ittiba artinya apa, kawan? Ittiba. Ittiba artinya mengikuti. Ittiba artinya mengikuti. Yani al-iktida wa ta'asi, artinya mengikuti, meneladani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi fil i'tiqadat wal aqwali wal af'al wat turuq, dalam akidah, dalam perkataan, dalam perbuatan. Termasuk meneladani Nabi itu, ittiba itu, wat turuq, dalam hal meninggalkan. Maka ada istilah sunnah tarkiyah namanya, ya. Itu ittiba, dan ittiba ini diperintah oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya antum catat Ali Imran 92 di antaranya, wa atiullah wa atiur rasul. Setiap ayat-ayat yang ada perintah taat kepada Rasul itu namanya dalil yang menunjukkan perintah ittiba. Atau Ghabun 12 tadi apa? Ali Imran 92 atau Ghabun 12, demikian An-Nur 54 Qul atiullah wa atiur rasul. Demikian pula dalam Al-Anfal 46 wa atiullaha wa rasulah. Demikian pula Al-Mujadilah ayat 13 dan ayat-ayat lain semakna itu, artinya perintah taat. Nah, lalu di surah Al-Hasyr itu jolo perintah tegas di situ. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa man nahakum anhu fantahu. Dalam An-Nisa 80 juga demikian, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ini dalil menunjukkan wajibnya kita ittiba. Dan itulah ahli sunnah, kaum yang sangat memperhatikan ittiba kepada Rasul, kepada sunnah, kepada petunjuk Nabi. Taib. Kedudukan ittiba demikian agung dalam Islam, ya ikhwan. Dan itu dibuktikan tadi oleh surah An-Nisa ayat 69 tadi loh, tentang wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang ittiba kepada sunnah, kan begitu maksud ayat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Jadi demikian agung kedudukan ittiba kepada Rasul. Ada sebuah riwayat ya kawan. Jadi subhanallah ya, antum, kita semuanya yang penting antum cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat. Walaupun nanti mungkin derajat kita di surga tidak sebanding mereka pun, ya, misalnya
Namun dengan modal cinta tadi Allah akan pertemukan, Allah akan tinggikan derajat kita sama dengan mereka. Makanya Nabi mengatakan ketika ada seorang yang tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat? Ini biasanya yang begini ini Arab gunung datang kepada Nabi tanya seperti ini. Karena kalau para sahabat itu orang kota, jemaah. Jadi Nabi dan para sahabat itu orang-orang kota. Dan Nabi tidak ada Nabi yang berasal dari Nabi orang kampung bau lisung mulai ya Nabi. Nabi mah kudu orang kota anu nasabna oge terhormat. Ya, supaya bisa dakwah masuk di semua kalangan. Bayangkan ikhwan, Nabi orang kampung bau lisung misalnya, atau rek dakwah ke orang kota teh malah payu. Ya. Jadi Nabi mah kabege orang kota, Nabi mah kabege nasabna terhormat. Ya. Nah aya Arab gunung, lamun nanya Arab gunung ke Kanjeng Nabi, tak para sahabat mah sok atoh, sebab pertanyaan nanti kadang-kadang anu sahabat mah teu kapikir. Seperti nanya Rasul, mata sa'iraha kiamat ya Rasul. Sana wani nanya kiamat iraha coba. Suruh Kanjeng Nabi, wa ma adatta lis-sa'ah. Ari maneh nanya kiamat iraha geus siap. Cek Nabi, geus siap. Ari cek sahabat eta teh, ya Rasul, hubbullaha wa rasul, hubballahi wa rasulih. Ya Rasul, rumah wasana amal mah teu seueur ngan ieu mah cinta we ka Allah sareng ka Rasul. Maka cuma jeung Kanjeng Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta. Lamun kitu anjeun baris dikumpulkeun jeung jalma anu dipika cinta ya, ku anjeun. Mun anjeun cinta Rasul jeung para sahabat cinta jeung para sahabat. Maka saur Anas, fama farihna ba'dal Islam farahan asyada min qoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kuring teu pernah mangih kabungahan sabada bunga hidayah menang Islam tibatan ucapan Nabi tadi. Ucapan Nabi ka sahabat tadi, anjeun dikumpulin jeung saha jalma anu dipikeun cinta ku anjeun. Bunga sabab cek Anas kuring mah cinta, kuring cinta Rasul, kuring cinta Abu Bakar, kuring cinta Umar. Maka fa arju an akuna mahum, maka kuring berharap sangka dikumpulkan jeung eta aranjeunana. Wa in lam a'mal bi amalihim, sanajan kuring meureun teu saperti amalan aranjeunana. Nah, jadi ku modal cinta tak, tapi cinta nu nya kumaha tadina anu nuturkeun ittiba ka kanjeng Nabi. Pan kitu bukti cinta teh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lain cintakan ngaku cintai amalan bid'ah, ngaku cinta Rasul amalia bid'ah sapoena. Ya. Atau maca kitab sejarah Nabi ge anu satahun sakali. Ngaku cinta Rasul, luhung eta ge maca sejarah kan teu kada. Maka baca sejarah Nabi unggal poe unggal nya didares, dikaji. Nah, jadi kedudukan naon? Al-ittiba. Baik. Terus yang kedua naon tah? Wa tarku al-bid'ah wal muhdatsat. Meninggalkan bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Bid'ah teh ikhwan lamun cek bahasa memiliki dua makna secara bahasa. Bid'ah teh memiliki dua makna secara bahasa ya. Makna yang pertama, makna yang umum yang antum sering dengar, yaitu apa? Asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalilnya tina Quran, contoh bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Non contohnya di Quran, misalnya Allah ngadawuh badi'us samawati wal ard. Ini Allah nyiptakan sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya, yaitu langit dan bumi. Ya. Maka kalau secara bahasa bid'ah ini seperti ini maknanya, sesuatu yang baru yang gak ada contoh sebelumnya, berarti antum dari kepala sampai kaki juga bid'ah karena antum tidak ada sebelumnya. Betul tidak? Nah, ini bid'ah secara bahasa. Nabi Muhammad juga nabi yang bid'ah karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad bukan nabi yang bid'ah, tapi Nabi Muhammad didahului sebelumnya oleh nabi-nabi. Makanya Nabi mengatakan
ma kuntu bid'an minar rusul. Kuring teh lain nabi anu anyar, anu wemeh anu contoh sebelumna lain, tapi kuring nabi anu baheula geus saya nabi-nabi siga kuring datang. Maka Allah ngadawukeun dina surah Al-Ahqaf ayat 8. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan Muhammad, aku bukan nabi yang bidah, yang nabi yang baru muncul, tapi ada nabi-nabi sebelumku. Allah juga disifati Allah badi'us samawati wal ardi, dina surah Al-Baqarah ayat 117. Nah, yang kedua, arti bid'ah secara bahasa adalah at-ta'ab wal kalal, capek, bosan. Bid'ah secara bahasa. Cuman ikhwan, arti istilah ya, antara arti secara bahasa dengan arti secara istilah itu mesti ada kaitan. Arti secara bahasa dengan arti secara istilah itu pasti ada kaitan biasanya. Contoh bid'ah secara bahasa baru. Yang kedua secara bahasa artinya capek. Dan tuh amalan bid'ah mah capek salat 1000 rakaat. Dikirna geuning maca selawat 4444 kali. Ngagide-gidegeun sirah teh tapi hampir coplok eta sirah teh. Lah. Jeung memang kudu kitu. Da teungeuna cenah teh kitu teh. Kudu kagigir, da kahandap teu ngeuna. Kudu kagigir lah. Jadi capek bid'ah. Jadi aya kaitan mesti. Ya. Adapun secara istilah bid'ah teh. Baik, mana dalil bid'ah nunjukkeun secara bahasa capek. Nah, dina bahasa Arab nya, bahkan dina hadis Nabi aya hiji jalma datang ke Kanjeng Nabi minta tulung, eta jalma teh geus capek, ontana teh geus teu bisa jalan deui. Cek eta jalma ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inni ubdi'a bi fahmilni. Cenah ya Rasul, jisim abdi tos ubdi'a, tos capek ya Rasul, geus leuleus geus teu kuat, onta ge geus naon ngajoprak geus teu kuat, ontana teh geus naon. Maka di bahasa Arab istilah abda'atil ibilu, onta ieu teh geus bid'ah. Naon maksudnya bid'ah di dieu? Onta geus bid'ah, geus capek, geus mengeuni jalan, geus leuleus. Nah, jadi bid'ah teh secara bahasa bisa hal anu baru nu contoh sebelumna, atau nu kadua naon? Capek, bosan, geus leuleus, geus teu kuat. Cek Kanjeng Nabi, ma indi kuring teu bogana naon, teu bisa nulung ngabantu. Cek sahabat, aya ya Rasul, ana adulu ala man yahmilu. Ya Rasul, abdi siaplah cenah nunjukkeun ka jalma nu siap ngabantu ka ieu jalmi. Maka cek Nabi, akhirnya kumaha cek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Oh, ieu coba ikhwan pegang kaidah ieu. Sing sanu nunjukkeun kana kahadean, maka eta jalma baris meunang ganjaran seperti pelaku kahadean. Lamun kieu ikhwan, makana antum tong kikir, bakhil, pelit. Mun anu nanyakeun teh, Kang punten naros ari masjid palih mana Kang? Sok. Oh, masjid tah palih dieu tah engke. Itu di ditu. Bahkan membisa, hayu Pak, diantarkeun membisa. Sabab lamun eta jalma salat eta masjid, antum sajian sare di imah, antum meunang ganjaran salat. Tapi orang aduh eta aya Kang masjid, mah duh kalah teangan ku sorangan. Ya Allah. Coba. Makanya kawan, di antara kebiasaan baik orang Arab itu kalau nanya mesti ditunjukkan. Karena dia tahu kaidah ini. Antum nanya orang Arab tuh, senang orang Arab tuh kalau ditanya kayak senang. Ya Syekh, mana jalan ke Masjidil Haram? Oh, taib. Kada. Badan syub, badan kita. Jadi kadang-kadang diantarkan kadang-kadang. Dan nyaho teh dalilna. Sabab nunjukkan hungkul siga pelaku atau ngenak pan. Nunjukkan nunjukkan pelacuran gitu deh. Jadi dia mun ngalacur di mana? Tah tagang ieu tang kaya. Oh ulah eta mah sarua dosana tah. Kade. Kuring alhamdulillah Ustaz geus tara ngalacur, geus tara judi alhamdulillah baheula osok ayeuna mah alhamdulillah. Ngan nanyakeun mah osok we diberetnya mah angker eta teh. Ulah. Ya. Itu. Ya kaidah mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Jadi jalma nu nunjukkeun tadi teh meunang ganjaran seperti nulung, seperti sedekah jeung sajabaan.
Bid'ah secara bahasa gitu. Ini secara syariat non bid'ah ya tuh. Sababaraha definisi namun maknanya sama maknanya. Dan definisi itu yang terbaik, definisi yang paling pendek ya. Baik. Namun definisi bid'ah secara bahasa, secara istilah adalah justru apa yang didefinisikan oleh Nabi langsung dalam hadis. Apa itu bid'ah? Engke wang simpulkan dari hadis Nabi tadi apa definisi bid'ah. Taib. Jadi bid'ah teh cek Kanjeng Nabi mah kudu ngabogaan tina hadis-hadisnya disimpulkan kudu ngabogaan tilu syarat. Disebut bid'ah dina agama anu dicela teh, anu sesat, anu pinarakaeun teh. Kudu ngabogaan tilu syaratan. Ieu teh diguar atawa diambil tina hadis Nabi. Nyata Nabi ngadawu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ieu teh hadis anu kacida pendekna namun mengandung makna yang dalam seperti sebuah kaidah hadis ieu teh. Seperti lafadzun lainna man amila amalan laisa 'ala amrina fahuwa raddun. Sing saljalma nu amalan anu teh contoh nanti kami make ta amalan tertolak. Ta ieu teh merupakan rumusnya naon ari bid'ah rumus. Jadi teu kudu nanya ai salat ieu bid'ah lain nya bid'ah mun ieu sarua bid'ah ari ieu bid'ah tah lieur kana teh jadi jalma soak begitu mah. Jadi kabeh bid'ah akhirna ibadah teh dah sabab teu nyaho kaedahna cukup kaedah man amila amalan laisa ali amrina fahuwa. Berarti bid'ah teh kudu tilu syarat. Syarat nu kahiji al-ihdas. Naon atuh ihdas teh? Perkara anu diayayakeun. Lamun aya contoh samemena berarti lain bid'ah. Jadi anu kahiji al-ihdas. Anu kadua cek Kanjeng Nabi fi amrina hadza. Jadi perkara anu diayakeun teh nyata an yudhafa hadzal ihdas ila din. Disandarkeun perkara anyar ieu teh kana masalah agama. Berarti lamun kieu mikrofon, internet, HP, teknologi eta berarti lain bid'ah sabab lain masalah urusan agama. Jadi syarat nu kadua an yustanad hadzal ihdas ila din. Disandarkan perkara baru ini dalam apa? Agama. Dua syaratnya cukup, encan cukup. Kudu aya syarat nu katilu cek Nabi malaisa minhu. Malaisa minhu anu teu aya dalilna maksudna. Maka syarat anu katilu naon? Perkara anyar anu disandarkeun kana agama teh anu teu aya landasanna baik secara umum ataupun secara khusus. Teu aya dalil maksudna. Maka bid'ah mun kitu mah disingkat weh non definisi bid'ah itu ma uhdisa fid din bi ghairi ma uhdisa fid din min ghairi dalilin. Setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada dalil. Geus kitu gampangna. Daripada kudu papanjangan teuing ngadefinisikeun bid'ah. Da definisi mah anu pangasaena mah anu paling singkat namun paling menyeluruh mencakup. Ya. Jadi ma'uhdisa fid din ma'uhdisa fid dinilah atau fid din min ghairi dalil. Taib. Wa min ma'alimi manhaj al-sunnah wal jama'ati aidan al-imanu bir rasuli alaihi salatu wassalam wa mahabbatuhu aksar min mahabbatin nafsi wal walidaini wal waladi wan nasi ajma'in. Ya. Dan di antara rambu tanda manhaj al-sunnah wal jamaah juga adalah iman terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai Rasul aksar melebihi dari kecintaan untuk diri, kecintaan kepada diri kita, minan nafs, ya, wal walidain dan juga kepada kedua orang tua, wal waladi kepada anak, wan nasi ajmain dan kepada manusia seluruhnya, wattiba'uhu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ma siwahu, yani ittiba di sini maknanya ittiba secara mutlak, ya. Ittiba yang dimaksud secara mutlak duna ma siwahu,
selain daripada Nabi. Bittiba'i sunnatihi alaihi salatu wassalam, dengan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul bid'ah wal muhdatsati wal khurafati, dan meninggalkan kebid'ahan dan hal yang baru yang diadakan, dan juga hal al khurafat. Ya. Jadi masalah prinsip ini, ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi lawannya, yaitu bid'ah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Karena bid'ah artinya petunjuk yang bukan petunjuk Nabi, hal yang diadakan dalam agama. Ini bid'ah, lawannya adalah sunnah. Taib wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, wa bi qaulihi wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Ya, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, wa iyyakum, jauhi oleh kalian perkara yang diadakan dalam umur, fi umur ayai fid din, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Arti setiap bid'ah adalah kesesatan, jemaah. Ini menunjukkan tidak ada bid'ah dalam agama yang disebut bid'ah hasanah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Antum catat perkataan Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah." Subhanallah ya. Sudah ada ungkapan dari sahabat ini. Setiap bid'ah itu sesat, wa in ra'ahan nasu, walaupun manusia memandang hasanatan, walaupun manusia memandang baik. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada? Dalilnya perkataan Umar, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Ketika Umar mengumpulkan tarawih berjamaah di atas satu imam. Jadi tadinya kaum muslimin kalau bulan Ramadan setelah Nabi wafat, ya, setelah Nabi wafat, ketika Nabi masih hidup, pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat sholat tarawih beberapa malam di Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu. Ramadan tinggal 7-nya, tinggal 5-nya. Itu Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Bahkan Nabi sampai mengeluarkan seluruh anak-anak istrinya dikeluarkan, yani maksudnya keluar menuju sholat. Menunjukkan tarawih bagi wanita di bulan Ramadan juga tetap disyariatkan, ya kawan. Karena Nabi sampai para istrinya keluar dan Nabi sholat. Namun malam-malam berikutnya tidak keluar karena khawatir apa tadi? Diwajibkan, sehingga berhentilah sampai di situ. Ketika Nabi wafat, naik Khalifah Abu Bakar, terus di zaman Abu Bakar enggak terjadi. Nah, di akhir pemerintah Umar baru dilakukan lagi. Dan orang Arab memang terbiasa, ikhwan, ya, menyebut sesuatu yang sudah pernah namun lama ditinggalkan. Bukan hal yang baru tapi lama ditinggalkan. Dulu pernah ada namun dikerjakan kembali. Nah, ini orang Arab biasa menyebut ini adalah bid'ah. Artinya seolah-olah baru. Itu gaya bahasa orang Arab begitu. Makanya Nabi Muhammad ketika puasa bulan Sya'ban, kan Nabi tidak puasa full. Cuman karena saking seringnya orang Arab mengatakan apa? Full. Padahal tidak full tapi sering, banyak. Sehingga disebut Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Padahal tidak. Oleh karena itu juga apabila ada kata-kata kekal, orang Arab kalau ngomong kekal ini bisa 2 makna. Bisa kekal yang artinya memang tidak selama-lamanya, namun lama. Ada kekal dengan makna selama-lamanya. Orang Arab biasa mengatakan, saya sudah kekal dari sini, dari sudah kekal menunggu. Maksudnya sudah lama menunggu, bukan kekal abadi, bukan. Demikian orang Arab. Contohnya Syekh bin Baz pernah mengatakan, tidak ada manusia di kolong langit. Masya Allah. Ini biasa ungkapan orang Arab. Tidak ada manusia di kolong langit yang lebih alim tentang hadis daripada Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Syekh bin Baz ngomong gitu. Tidak ada manusia yang paling alim tentang hadis di kolong langit. Itu padahal kan nggak mungkin lah, masa di kolong langit nggak ada lagi yang lebih alim dari Syekh Albani. Tapi demikian ungkapan orang Arab. Jadi orang Arab mengatakan hal yang sudah dikerjakan namun baru diulang kembali disebut bid'ah. Ini maksud Umar.
Karena apa yang bina dari tarawih kalau istilah syariat bid'ah yang tercela? Tarawih pernah dikerjakan Nabi. Ya. Maka Umar melihat ketika sahabat salat nikmatil bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, maknanya apa? Secara bahasa artinya yang sudah lama, sebaik-baik perkara yang sudah lama ditinggalkan sekarang diulang kembali, ya ini tarawih. Itu maksud. Dan ini menunjukkan ikhwan kalau di bulan Ramadan memang para sahabat demikian ya. Mereka menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Karena ketika Umar menjadikan satu bacaan tarawih di zaman beliau, itu kan sebelumnya para sahabat sholat di pojok sini berjamaah, di pojok sini juga sholat sendiri, di pojok sini ada yang sholat sendirian, di pojok sini sholat baca Quran. Mereka yakni menyibukkan Ramadan di mana? Di masjid. Apalagi kalau bulan akhir Ramadan, 10 yang akhir Ramadan, sampai itikaf mereka bersama Rasulullah SAW. Jadi kita nih subhanallah kurang maksimal, apalagi sekarang masih pandemi jemaah. Ada beberapa masjid yang kadang dilarang ya untuk melakukan itikaf dan semisal. Makanya menyesalah orang-orang yang tidak pernah itikaf, yang selama ini subhanallah ikhwan yang bekerja ya. Dan musibahnya lagi banyak justru di akhir Ramadan, yang harusnya justru kita maksimalkan amal ibadah malah tersibukkan dengan mudik, dengan marema dagang di pasar, ibu-ibu sibuk makanan, belanja nyen kue, nyen segala rupa lepet ya. Ini musibah sebenarnya. Nah, summa mana tadi? Kadzalika la yagluna fi rasul. Demikian pula ahli sunnah tidak ekstrim ya, tidak gulu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah iyyaha. Dan beliau tidak mengangkat kedudukan Nabi di atas kedudukan yang Allah telah tetapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan dari kalangan ahli bid'ah, berlebihan dalam menyanjung memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sanjungan pujian yang berlebihan adalah seperti yang dikatakan oleh Busairi dalam qasidah burdahnya, dia mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, itu siapa? Rasulullah. Ma liman aludhu bihi, kepada siapa lagi kami berlindung? Siwaka, selain kepada engkau ya Rasulullah. Inda hululil hadithil amimi, ketika terjadi bencana besar. Ini Rasul tempat berlindung katanya ketika bencana besar. Wa min judika dunia wa darataha wa minal ulumika ulmul lahi wal qalami. Dan di antara kedermawan wahai Rasul, bahwa dunia dan akhirat ini milikmu. Subhanallah. Dunia akhirat ini milikmu. Ini sanjungan yang berlebihan. Nabi melarang, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung oleh kawan, bukan menyembah. Bukan menyembah, menyanjung Nabi berlebihan jangan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa secara berlebihan. Fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Karena aku hanyalah hambanya Allah, maka katakan hamba Allah dan Rasul Allah. Kita baca lagi sedikit. Wala yaj'alunahu syarikan lillahi fil ibadah. Dan ahli sunnah tidak menjadikan Nabi sekutu terhadap Allah dalam beribadah. Kama yaf'aluhu gulat wal musyrikun alladzina yusyrikuna ar-rasul ma'allah fi ibadati. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum yang ekstrim. Al-gulah di sini siapa? Termasuk misalnya orang-orang tarekat, kaum sufi, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang menyekutukan Rasul bersama Allah fi ibadah, dalam beribadahnya. Termasuk ikhwan mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu termasuk kesyirikan. Karena bersumpah dengan nama selain Allah. Bahkan Syekh Albani mengatakan wallahu atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Syekh Albani itu termasuk kesyirikan. Nah, tentu diperinci jemaah ya. Kesyirikan maksudnya ketika Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih hidup biasa para sahabat mengatakan demikian. Tapi setelah wafat dikatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu, padahal Rasul kan sudah meninggal.
Rasul kan tidak tahu apa-apa setelah meninggal. Bahkan Allah ketika Nabi melihat ada umatnya yang terusir dari telaga, apa kata Nabi? Ummati, ummati. Dia umatku, dia umatku. Lalu disebutkan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu enggak tahu, kan? Apa yang terjadi sepeninggalmu tentang umatmu ini. Ini dia membuat kebid'ahan, dia mengada-ada dalam agama sehingga diusir dari telaga Nabi. Ini yang diantar ke bahaya bid'ah itu jemaah, diusir dari telaga Nabi. Di antara bahaya bid'ah lagi apa? Sulit untuk taubat. Allah halangi orang bid'ah itu taubat. Innallaha hazaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat bagi pelaku bid'ah sehingga dia tinggalkan kebid'ahannya. Maksudnya apa? Bukan berarti nggak diterima kalau taubat, tidak, tapi sulit taubat ahli bid'ah. Ini bahayanya. Diusir dari telaga, amalan juga gugur. Man amila amalan laisa alaihi huwa rad. Ya. Banyak kemudaratan kebid'ahan itu, waliyadu billah. Wa yastaghithuna bihi wa yad'unahu 'inda syada'id. Minta istighosah kepada Nabi, berdoa kepada Nabi ketika ada kesulitan. Wa yarjuna minhu an yaqdi hawaijahum ba'da mautihi, atau berharap untuk memenuhi hajat mereka setelah Nabi wafat. Wa ula katsirun fin nasil yauma, dan mereka, kata Syekh Fauzan, banyak yang terjadi pada manusia di zaman kita sekarang, yakni meminta kepada Nabi, minta kepada Rasul dan semisal. Fa ahlus sunnah wal jamaah la yaghluna fir rasul. Namun ahli sunnah tidak ekstrim, berlebihan dalam mengagungkan Rasul. Bal yanzilunahu manzilatahu amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara ibn maryam fa inna ma'ana abduhu wa rasul faqulu abdullahi wa rasuluh. Namun mereka menempatkan kedudukan Nabi pada tempatnya sesuai dengan firman Nabi, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni. Apa tatruni tadi? Al-itra. Al-itra itu artinya memuji yang bukan pada tempatnya, memuji secara dusta gitu, berlebihan. Kama sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam ya, karena tidak punya bapak. Maka kata para ulama, anak zina itu dianggap tidak punya bapak sehingga disandarkan kepada ibu nasabnya. Anak zina. Tapi kan kalau orang diperkosa ya, orang diperkosa, dia nanti anaknya bagaimana? Baik, kalau yang diperkosa beda dengan yang zina. Kalau diperkosa sampai hamil, maka dibolehkan untuk digugurkan kandungannya, kawan. Jadi kalau diperkosa sampai hamil, maka dibolehkan kandungannya selama belum ditiupkan ruh. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, walaupun diperkosa tetap nggak boleh. Jelas ya? Walaupun diperkosa, kalau sudah ditiupkan ruh tetap nggak boleh digugurkan kandungannya. Karena itu pembunuhan terhadap jiwa yang sudah. Tapi kalau zina, hatta walaupun belum ditiupkan ruh, zina belum ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Nah itu. Jadi ulama memberikan keringanan ketika kasusnya apa? Perkosaan, karena memang dia di luar kemampuannya. Dia nggak mau punya anak itu karena diperkosa. Beda dengan zina suka sama suka. Kenapa waktu enaknya kok diem-diem ngareng haps, cicing we tengah rehab aringes hamil kakara. Ini perkosa memang lain, makanya para ulama memberi keringanan ya kasus perkosaan. Taib. Maka anak zina itu ada 4 hukum dia tentang anak zina. Yang pertama dinasabkan kepada ibu, yang kedua tidak ada hak nafkah dari bapak biologisnya, yang ketiga tentang anak zina tidak ada hak wali untuk bapak biologis, bagi walinya wali hakim, cuma karena hakim itu adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Yang keempat tidak ada waris, subhanallah ya, putus waris, saling mewaris dengan bapak biologisnya. Jadi 4 hukum bagi anak zina. Mana tadi? Fahum Abdullah, fahuwa Abdullahi wa hada raddun 'alal gulah. Pada lafaz hamba Allah dan Rasul Allah ya, pada lafaz hamba Allah Nabi Muhammad, dia lafaz ini bantahan kepada kaum yang ekstrim, mengagungkan Nabi berlebihan. Jadi Nabi Muhammad itu hamba sama dengan kita. Jadi Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita,
yang tidak memiliki hak untuk disembah. Bantahan kepada mereka ini, Abdullah dia. Raddun 'alal ghulal ladzina yarfa'unahu fawqa manzilatil 'ubudiyyah. Yaitu orang-orang yang meninggikan, mengangkat derajat di atas kedudukan dalam hal ubudiyah. Ini hal ubudiyah itu penghambaan, Nabi Muhammad itu hamba. Ila manzilatil uluhiyah, kepada derajat ketuhanan. Jadi Nabi Muhammad yang hamba dianggap sebagai sesembahan yang disembah. Ini bantahnya dengan lafaz Abdullah. Lalu wa rasuluhu, lafaz rasulnya ini raddan 'alal mufarritin. Ini adalah bantahan kepada kaum yang meremehkan. Mufarrid, yang menganggap remeh. Itu alladzina yajhaduna haqq rasul, yang mengingkari hak keutamaan seorang rasul, wala tabi'unahu, dan tidak mengikuti rasul. Contohnya siapa? Kalau ini kaum munafikin, kaum zindik, atau kaum liberal, ya, yang mengatakan syariat Nabi Muhammad itu perlu direvisi katanya, sudah nggak sesuai dengan zaman. Ya, Nabi Muhammad sendiri bisa salah, jadi tidak harus diterima. Ini pelecehan. Maka bantah, dia itu bukan manusia biasa ya, dia rasul yang mendapat wahyu dari Allah. Nah, wala yattabi'unahu wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum. Namun mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti Nabi. Nah, dalilnya firman Allah di surah Al-Qasas ayat 50. Fa lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak memenuhi seruan wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adzalu mimman ittaba'a hawa. Maka siapa yang lebih zalim, lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah, bukan petunjuk dari Allah. Inna Allah la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Famanhaj ahli sunnah wal jamaah ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'azzimunahu. Perhatikan, maka manhaj ahli sunnah wal jamaah bersama Rasul itu mereka mengagungkan Rasul, wa tuwaqirunahu, memuliakan Rasul, wa yahtarimunahu, dan menghormati Rasul, wa yuhibbunahu, mencintai Rasul, wa yattabi'unahu, apa? Wa yattabi'unahu, mengikuti Rasul, namun la yaghluna fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ekstrim, berlebihan dalam atau pengagungan terhadap hak Rasul. Kama ghallatin nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana ekstrimnya orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Wa manhajuhu manhajul wasitiyah, maka metode ahlu sunnah metode yang pertengahan, wal i'tidal, dan metode yang penuh dengan keadilan ma'a Rasulullah SAW, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yakhsunahu haqqahu, la yabkhasunahu haqqahu, tidak mengurangi haknya, wala yatanaqqasunahu, wala yatanaqqasunahu, dan tidak meremehkan hak Rasul, wala yaghluna fihi alaihi salatu wasalam, tidak berlebihan tentang hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa afdalul khalq, bahwa dia manusia yang paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidu waladi Adam, dan juga penghulu anaknya Adam, wa khatamin nabiyyin, penutup para nabi, walhul manzilan aliyah, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi, allati la yasil, yang tidak sampai ilaiha, kepada kedudukan tersebut, ahadun, siapapun. Subhanallah ya. Jadi kedudukan Nabi itu tidak ada yang bisa mensetarainya, mensejajarinya siapapun. Lakinnahu abdun lillahi azza wajalla, namun beliau tingginya, hebatnya kedudukan beliau, namun beliau tetap seorang hamba Allah, budaknya Allah. Laisa lahum minar rububiyyati wal ilahiyyati syai'. Tidak ada hak dia tentang rububiyah dan tentang uluhiyah sedikit pun. Artinya tidak berkeyakinan Nabi yang menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan makhluk. Tidak pula berkeyakinan Nabi adalah yang disembah. Selesai poin kedua, masuk poin ketiga tentang iman. Ini penting kawan, konsep iman dalam tanda-tanda prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada break lagi? Makanan apa lagi? Habis? Kopi. Yalah, kopi dulu. Oh, ada jeruk. Ada jeruk. Kita break dulu. Nonton. Ini sampai Isya kayaknya selesainya. Isya. Insyaallah.
Satu aja dah. Udah, selesai. Udah.